Om Swastiastu. Di sini saya Kak Devin Sugantari dengan NIM 2115101024 dari Program Studi S1 Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Ganesha akan menjelaskan terkait tugas 2, yaitu implementasi algoritma Kruskal, Prim, dan Dijkstra dalam mata kuliah desain dan analisis algoritma. Di sini ada beberapa soal yang harus kita kerjakan, yaitu yang pertama soal terkait algoritma Prim, yaitu pada nomor 1 berikan graf berbobot dengan M simpul dan M sisi beserta bobot sisi dan gunakan algoritma Prim untuk menemukan bobot total MST atau minimum spanning tree-nya. Nah, untuk menentukan N dan M-nya di sini sudah ada aturannya yang saya blok kuning ini ya. Jadi N-nya itu nilainya lebih besar dari sama dengan 6 sampai lebih kecil dari sama dengan 10 seperti itu, atau kurang dari sama dengan 10. Kemudian M-nya lebih dari sama dengan 8 sampai dengan kurang dari sama dengan 12 seperti itu ya. Kemudian yang soal kedua terkait algoritma Dijkstra, yaitu pilihlah 2 simpul pada graf yang Anda buat seperti yang sudah kita buat nanti dan aplikasikan algoritma Dijkstra untuk menemukan jarak terpendek antara kedua simpul tersebut. Nah, jadi kita langsung ke pembahasan. Di sini saya sudah membuat graf ya, yaitu di sini dengan 7 simpul dan 8 sisi dengan bobotnya seperti pada gambar ini. Kemudian langkah-langkah untuk menemukan MST atau total bobot total MST-nya, yaitu seperti yang saya blok ini ya, bisa dibaca nanti. Kemudian kita langsung saja ke pembahasan menggunakan tabelnya. Di sini saya menggunakan tabel. Saya belah dua dulu untuk layar Windows-nya ya, untuk mempermudah saya menjelaskan. Nah, untuk langkah pertama adalah kita menentukan di sini sudah ada graf utuh dan graf yang kosong. Ya, graf kosong ini akan menjadi graf dari minimum spanning tree-nya nanti. Nah, langkah pertama adalah menentukan sisi dengan bobot terkecil. Nah, di sini sisi yang kecil adalah DF, gitu ya, sisi DF dengan bobot 5. Jadi kita tulis di sini sisi terpilih adalah DF. Kemudian dengan bobot 5, simpul keseluruhan DF. Nah, apa tujuan dari simpul keseluruhan ini adalah untuk mengetahui apakah semua simpul yang ada pada graf sudah terkunjungi atau sudah dicek dengan algoritma Prim ini atau belum. Karena kenapa? Algoritma ini akan berhenti ketika semua simpul sudah terhubung dan tidak membentuk sirkuit seperti itu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini ya sudah saya sampaikan juga di sini langkah-langkahnya. Kemudian kita langsung saja gambar di grafnya yang sudah kita buat ya. Nah, tadi kan DF, jadi kita hubungkan DF-nya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nanti untuk bobotnya kita sesuaikan saja selanjutnya. Kemudian untuk langkah kedua adalah kita perhatikan lagi sisi-sisi yang terhubung pada sisi terpilih sebelumnya, pada simpul terpilih. Nah, di sini kan sudah ada D dan F-nya. Maka sisi yang terhubung atau bertetangga dengan simpul ini adalah di sini sisi ke CD yaitu 11, kemudian EF yaitu 10 dan FG yaitu 8. Di antara ketiga sisi ini yang mana memiliki bobot terendah yaitu udah 8. 8 itu FG. Kita tulis di sini sisi terpilihnya adalah FG dengan bobot 8 dan total simpul keseluruhannya berarti DFG seperti itu ya. Kita langsung urutkan saja agar tidak bingung. Nah, lanjut kita di sini langsung tambahkan saja untuk di grafnya ya. Berarti tadi FG kita hubungkan di sini. Ya, langkah selanjutnya adalah langkah yang sama, yaitu memperhatikan langkah ketiga yaitu memperhatikan sisi-sisi selanjutnya yang terhubung ke simpul-simpul yang sudah dikunjungi yaitu DFG. Nah, di sini DFG berarti yang simpul yang terhubung itu adalah G ke E, F ke E, C ke D seperti itu ya. Jadi namun syaratnya adalah tidak membentuk sirkuit dan memiliki bobot yang paling minimum atau paling rendah. Di antara 11, 10, dan 6 ini yang mana paling rendah? Berarti 6. Dan ini belum membentuk sirkuit atau tidak membentuk sirkuit. Jadi bisa kita gunakan yaitu EG ya. EG dengan bobot 6. Kemudian total atau simpul keseluruhan berarti ada D, E, F, G seperti itu ya. Begitu selanjutnya. Saya langsung saja buat ya. Selanjutnya adalah BE dengan bobot 7, kemudian di sini B, D, E, F, G ya. Nah, di sini jangan lupa kita sambungkan juga untuk grafnya ya. Kemudian, nah, simpul selanjutnya yang kelima, langkah kelima adalah yang terpilih berarti sisi AB. AB ya dengan bobot 9. Totalnya A, B, D, E, F, G.
G ya. Di sini hampir ya, sudah 5 simpul yang terhubung. Kita hubungkan dulu ya. Selanjutnya adalah langkah ke-6 adalah tinggal simpul apa yang belum terhubung. Di sini kan sudah semua simpul nih terhubung, dan yang sudah dikunjungi adalah A, B, D, E, F, G seperti itu. Jadi kan tinggal simpul C aja. Jadi di sini banyak cara gitu menuju ke simpul C. Ada yang ke-12 atau ke-11, dan ada juga simpul yang belum sisi yang belum dikunjungi, itu 10 seperti itu ya. Namun kalau kita memilih 10 ini, berarti kita akan membentuk sirkuit, dan ini tidak boleh sesuai dengan aturan ini ya. Nah, ini simpul semua terhubung dan tidak membentuk sirkuit seperti itu. Sehingga untuk mengunjungi simpul C, kita bisa memilih bobot antara 11 dan 12 ini, dari D maupun B gitu. Maka kembali ke aturannya, itu adalah paling kecil simpul sisinya yang dipilih ya, dengan bobot paling kecil, yaitu adalah CD ya. Sini berarti tertulis CD dengan bobot 11. Berarti sudah semua simpul ya, A, B, C, D, E, F, G ya. Sudah ke-6 simpulnya. Ke-7 maksud saya, ke-7 simpulnya. Kita langsung buat di sini. Jadi ini adalah graph spanning tree atau minimum spanning tree yang kita dapat. Nah, jadi ingat, ketika sudah ada pilihan 11, 10 dan 12 ini, kita memang diminta memilih sisi yang paling rendah. Namun kembali lagi, jangan sampai membentuk sirkuit. Nah, sirkuit itu adalah graf yang terhubung semuanya gitu. Terhubung nih kayak ini nih. F simpulnya terhubung semua seperti itu. Graf yang memiliki simpulnya terhubung semua sehingga membentuk ruangan tertutup seperti itu. F, G, E-nya ini kan membentuk segitiga yang terhubung semuanya. Jadi tidak boleh membentuk itu kalau dalam minimum span itu ya. Jika diperolehlah seperti ini grafnya kurang lebih ya, dengan bobot-bobotnya, dan dengan total bobot MST-nya adalah sebesar 46. Ini ya, 46. Saya bold biar kita ingat ya. Kemudian selanjutnya soal kedua adalah kita diminta menentukan 2 simpul untuk menghitung jarak terpendeknya menggunakan algoritma Dijkstra. Ya, di sini saya menggunakan simpul A ke F kayak gitu. Bebas saja ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya adalah seperti ini. Bisa dibaca nanti ya. Di stop dulu kemudian dibaca. Selanjutnya saya langsung saja ke tabelnya. Nah, dulu ya. Nah, kita akan mulai dengan ini. Oke, agak lebih jelas ya. Jadi langkah dari pencarian simpul atau mengenai jarak terpendek dari graf ini adalah langkah pertama. Ini adalah tabel-tabel. Ini tabel awal, ini adalah tabel awal, dan ini tabel akhir. Simpul awal A ini adalah simpul awal, F ini adalah simpul akhir. Taruh di pojok sini ya. Kemudian tabel selanjutnya kita urutkan di tengah-tengahnya sesuai dengan urutan aja ya. Kemudian kita mulai dari tabel awal di sini. Sini ada inputan maksudnya tabel simpul awal. Di sini adalah inputan vertexnya atau simpulnya ya, yang kuning ini. Yaitu yang pertama itu ada A ke A atau A dari A. Berarti kan 0 ya, jaraknya 0, benar? Nah, kita beri tanda A. Berarti maksudnya 0A ini berarti 0 ini diperoleh dari titik start atau titik acuan simpul A seperti itu. Kemudian ke B 9 ya, jarak antara A ke B ini adalah 9A. Karena kenapa 9A? Karena dia dari A seperti itu. Kemudian yang ke C, apakah bisa? Nah, di sini kalau ke C kan dia harus terhubung ke B. Maka di sini kalau ada yang tidak terhubung secara langsung, maksudnya itu tidak bertetangga secara langsung seperti itu, maka kita gunakan tanda infinity atau tidak terhingga ya. Di sini ada siapapun saja. Nah, berarti C-nya itu terhingga. D juga demikian ya. Dari A titik awal sebagai titik acuan ke D juga tidak terhubung secara langsung. Kemudian ke E juga, ke G juga, ke F juga ya, seperti itu ya. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah menentukan dari simpul nilai-nilai atau bobot yang ketahui ini, yang mana yang paling minim, yaitu adalah 0. Berarti kita 0 ini kita sudah tandai bahwa sudah selesai eksekusinya. Kita coba berikan warna mungkin abu ya untuk menandai. Jadi selesai dieksekusi dia, tidak dicek lagi selanjutnya. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya kita pilih lagi di antara nilai-nilai ini yang mana yang paling minimum lagi, yaitu adalah 9A. Kita turunkan 9A pada baris kedua. Berarti di sini 9A itu adalah pada simpul B, sehingga acuan simpul selanjutnya adalah B. Kita masukkan ke kolom ini ya, B-nya. Nah, selanjutnya, B ini apakah terhubung ke C ya, karena di sini simpul C, kita harus ke A-nya tidak perlu ya, karena A sudah selesai eksekusinya dia simpul A-nya. Ya. Kemudian ke C. Ke C apakah B terhubung langsung ke C? Ya, ternyata iya. Ini ya. Dengan jarak atau bobot 12. 12 ditambah 9 sekarang. Berapa? Ternyata 21. 21 B. Nah, kenapa kita isikan B? Karena start dari perjalanan ini adalah di B ya. Yang menjadi titik acuan atau simpul acuannya adalah B. Kemudian ke D. Apakah B ini terhubung ke D? Tidak.
kita iskat infinity juga, kita tinggal ke E. Nah ternyata nyambung juga. Berapa berarti? 7 ditambah 9, ingat ditambah dengan titik acuan yang ini 9 kan, 9 tambah 7 berarti 16 ya, 16B. Kemudian G nya apakah terhubung langsung? Tidak, kita infinity. F nya tidak ya, infinity. Nah di sini tadi kan A ini ya yang menjadi acuan, kita tandai berarti sudah menjadi titik acuan. Selanjutnya tidak boleh lagi menjadikan titik acuan untuk simpul B. Selanjutnya kita cari lagi untuk simpul acuan selanjutnya dengan melihat bobot terendah dari hasil eksekusi ini pada baris kedua ini, yaitu ternyata 16B. 16B ini ternyata berada di simpul E. Kita turunkan 16B di sini. Ya, kita berarti masukkan di sini simpul E ya. Kemudian kita cek di simpul E ini terhubung ke mana aja. Oh, ternyata terhubung ke F dan ke G. Jadi ini akan menghasilkan nilai nantinya. Nah, berarti ke F berapa? Ke F 10. Berarti 16 tambah 10 berapa? 26. 26 apa? E ya, karena E menjadi titik acuan di sini ya. Kemudian ke G 16 tambah 6 berarti berapa? 22E ya. Sehingga di sini karena 16B ini sebagai acuan berarti sudah dikunjungi. Kita berikan tanda ya biar kedepannya tidak dipakai lagi. Nah sudah. Nah untuk yang D berarti tidak, berarti infinity. Kemudian yang C tidak, kita pakai nilai terakhir yaitu 21B. Turunkan saja nilai terakhirnya ya. Untuk yang sudah simpul-simpulnya sudah terhubung atau sudah dikunjungi tidak perlu lagi turunkan ya. Kita abaikan saja dulu sementara. Menentukan simpul saja dia juga sama, yaitu kita melihat di sini 22E nya itu yang paling minim ya. Oke, kita maksudnya kita turunkan saja dulu ya 22E ya. Kita di sini berarti di sini maksudnya G ya, G. Nah di sini 22E ini ditandai agar tidak dieksekusi lagi. Nah 20 lagi G terhubung ke E dan F, berarti di sini E nya 22 ditambah ke E 6, 22 tambah 6. Ah tidak ya, E-nya sudah abu-abu ternyata. Nah, ini fungsinya pewarnaan ini. Ya kita tidak bingung. Tidak perlu dieksekusi berarti ya karena sudah simpulnya sudah selesai. Sudah dikunjungi tadi, sudah jadi titik acuan. Kemudian ke F, oke, ke F-nya belum. 22 tambah 8. Itu ternyata 20. 22 tambah 8 30. Nah, karena di sini 30, hasilnya kan 22 tambah 8 itu kan 30. 30 kan lebih besar daripada 26 atau sisi bobot terakhir. Maka kita gunakan bobot yang paling minimum antara 26 dan 30. Ternyata 26 lebih kecil, berarti kita turunkan 26-nya aja. 30 tidak perlu dihiraukan karena kita menggunakan bobot yang paling rendah seperti itu ya. Karena kita cari jalan terpendek seperti itu. Kemudian yang D tidak terhubung langsung dengan G, kita turunkan lagi 32C-nya. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita cari titik acuan selanjutnya yaitu antara 32 dan ini adalah 26. 26 kita turunkan ya, turunkan ke bawah. 26E. Kemudian di sini berarti titik F ya. F, oke. Selanjutnya kita warnai ya. Nah, warnai. Nah, sudah. Di sini berarti F terhubung ke E, D dan G. Nah, ke E sudah selesai, ke G juga sudah selesai, berarti ke D. D belum pernah jadi titik acuan. Berarti 26 tambah 32 berapa? Maksud saya 26 ditambah F ke G, E ke D itu 5, 26 tambah 6, 31. Nah, 31 lebih kecil daripada bobot sebelumnya itu 32. Berarti kita gunakan 31, tapi yang paling minimum kita pakai 22F karena dari F dia 21F ya, sehingga sisanya itu sudah. Kemudian dari ini berarti 31F ini tinggal diturunkan saja ya, karena sudah tidak ada lagi ya, otomatis ini yang harus diturunkan. Maksud saya ini ya, ini ya 21F diturunkan ke sini, berarti di sini D ya, yang maksud saya ya D. Jadi sudah ya, sudah semua simpul diabukan, berarti di sini sudah semua disebut di ini sudah ya, berarti selesai. Untuk mencapai F ini berarti dari E ke F ya, benar ya, benar nggak? Karena kita kan penurunannya dari 26E kan, berarti kita EF seperti itu kan. Kemudian kita lihat ke simpul E-nya, inputan E-nya. Oh, ternyata dia berasal dari B, seperti itu. Berarti EF untuk mencari B, E itu berarti dari B, seperti itu ya. Paham ya? Kemudian untuk mencari B, inputan B dari A. Oh, dari A. Seperti itu. Berarti dari A, sehingga diperolehlah rutenya itu adalah A, B, E, F ya. Dari A ke B ke E ke F, seperti itu ya nih. Nah, seperti itu. Dengan total jaraknya itu adalah 26. Ya, ini jaraknya. Ya. Jadi sekian dari presentasi saya, semoga dapat dipahami dan terima kasih.
Om Santi 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 Om.